Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Febrianti Ahmar dengan NIM J1A118280 dari konsentrasi ketiga Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halwaluyo Kendari. COVID-19 atau biasa yang kita sebut virus corona. Virus corona ini pertama kali mewabah di Cina pada akhir bulan Desember 2019. Virus ini menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Virus ini dikelompokkan sebagai virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Dalam beberapa kasus, virus ini menyerang pada pernafasan ringan, tetapi di dalam beberapa kasus lainnya, virus ini menyerang di sistem pernafasan yang berat seperti TBC, pneumonia, dan lain-lain. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik itu balita, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan ibu hamil. Gejala umum virus ini yaitu sesak nafas, batuk-batuk, sama demam. Kemudian untuk mendeteksi dini digunakannya rapid test. Rapid test ini merupakan metode screening awal untuk mendeteksi antibodi hemoglobin M sama hemoglobin G yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus. Antibodi ini akan terbentuk oleh tubuh apabila ada paparan virus corona. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut terpapar virus corona. Perlu Anda ketahui bahwa pembentukan antibodi ini sangat lama, bahkan sampai berminggu-minggu. Maka dari itu, penggunaan rapid test ini hanya untuk screening awal atau penyaringan, bukan untuk pemeriksaan mendiagnosa infeksi virus corona ini. Tes yang dapat memastikan apakah seseorang ini terinfeksi virus corona atau tidak sejauh ini hanyalah pemeriksaan polymerase chain reaction. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi langsung keberadaan virus corona, bukan melalui ada tidaknya antibodi terhadap virus. Kemudian, ada beberapa kriteria jika seseorang ingin melakukan rapid test. Yang pertama itu orang dalam pengawasan, yang dimana suhu tubuhnya itu lebih dari 38 derajat Celcius, mengalami demam, sesak nafas, dan batuk-batuk. Dan juga serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua itu seseorang yang memiliki riwayat kontak terhadap seseorang yang terkena COVID-19 itu atau biasa disebut PDP. Kemudian yang terakhir itu masyarakat dengan resiko penularan yang paling tinggi, seperti petugas kesehatan rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Kemudian untuk alat dan bahan rapid test ini, yang pertama ada rapid test, kemudian alkohol, lancet, dan cairan antibodi. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu petugas kesehatan akan mengambil sampel dari pembuluh darah kapiler di ujung jari. Kemudian pengambilan sampel darah ini juga bisa dilakukan di pembuluh darah vena yang di lengan. Kemudian yang kedua itu meneteskan sampel tersebut di alat rapid test. Selanjutnya pelarut sekaligus reagen akan diteteskan di tempat yang sama. Kemudian ditunggu 10-15 menit, hasil akan muncul di alat dengan berbentuk garis. Kemudian yang terakhir yaitu cara analisis hasil rapid test. Hasil rapid test ini hanya membutuhkan 10-15 menit hingga hasilnya keluar. Hasil rapid test ini juga bisa keluar lebih lama jika kapasitas laboratorium yang digunakan untuk memeriksa sampel itu sudah penuh. Sedangkan untuk pasien yang negatif namun masih menunjukkan gejala sakit, idealnya mengulang rapid test 7-10 hari kemudian. Jika tidak memungkinkan untuk mengulang, maka harus tetap diisolasi di rumah selama 14 hari. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan mengenai COVID-19 dan rapid test. Tetaplah di rumah dan jangan panik. Tetaplah melakukan PHBS karena sesungguhnya mencegah lebih baik daripada mengobati.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.